हरामखोर तेरे बाप को सस्पेंड करेगा कल से भगवान की ड्यूटी दफ्तर में इतने बड़े अफसर इन घूसखोरों को चप्पल नहीं बेच चला दूं नाली Kisah akan dimulai pada tahun 1997 di desa Bilgaon yang ada di India. Tersorotlah tokoh utama kita yang bernama Manoj. Manoj sedang membuat kertas contekan untuk ujian terakhirnya, yang mana itu sangat lumrah bagi para penduduk desa yang bisa dibilang agak kurang sukses di situ. Scene dimulai dengan diperkenalkan bapaknya Manoj, dan kita panggil saja si bapak. Si bapak sedang didatangi oleh salah satu anak buah bosnya dari tempatnya bekerja, karena si anak buah bos ini ingin memberikan surat skors untuk si bapak. Bapak pun tidak mau menerima surat skorsing itu, lalu diperkenalkan dengan neneknya Manoj, kita panggil saja si nenek, yang langsung kita ketahui bahwa nenek ini sangat pang, sehingga menyuruh cucunya untuk mengambilkan senapan milik almarhum suaminya yang langsung ditodongkan ke anak buah si bos ini. Rupanya sang bapak diskors akibat dia tidak mau menurut perintah bosnya, karena si bapak tidak mau terlibat dengan kasus korupsi yang dilakukan bosnya dan sang wali kota. Mendengar kisah itu, nenek pun menjadi semakin geram dan memerintahkan cucunya untuk menembak saja sekalian kepalanya si anak buah ini. Lalu polisi pun datang dan mereka pun tidak dapat berbuat banyak. अरे नोटिस भी ना ले रहे ऊपर से गोली चला दी चल रामवीर इन गद्दारों को दे दई याद रखना Keesokan harinya, Manoj pun menjalani ujian terakhirnya di SMA. Di sini diketahui bahwa tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, semua ujian rupanya boleh memakai kertas contekan. Tetapi bodohnya adalah, mereka pun masih banyak yang berkali-kali gagal walaupun sudah memakai contekan. Tetapi Pak Guru memerintahkan, jangan pakai contekan lagi. Dan malahan sekarang jawabannya ditulis langsung di depan papan tulis. Keadaan menjadi semakin tegang saat Pak Deputi baru di kota ini, atau yang bernama Dushan, datang lalu menentang sistem bodoh yang mereka lakukan. Dia pun berbicara langsung kepada kepala sekolah untuk bernegosiasi tentang sistem baru yang di sekolah ini. Anehnya sistem ini didukung langsung oleh wali kota. Akan tetapi karena Dushan adalah polisi yang jujur, dia pun enggan mengangkat telepon dari wali kota. Kepala sekolah pun menyogok Dushan dengan beberapa duit, tetapi karena saking jujurnya sang Dushan ini, dia pun menjadikan duit tersebut sebagai barang bukti penyuapan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan menangkapnya. फोटो लो रे इसकी जी सर Scene dilanjutkan dengan perginya sang bapak untuk mencari kerjaan lain, yaitu ke pengadilan. Dengan meninggalkan mereka semua, sekarang keluarga ini pun tidak memiliki duit lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di malam hari, Manoj dan kakaknya pun pulang dengan membawa sedikit rezeki, sedikit sekali, dari becak darurat yang mereka operasikan sebagai ojek. Tetapi duit yang sedikit itu benar-benar disyukuri oleh sang ibu, terlihat dari atmosfer yang seketika berubah menjadi lebih menyenangkan. Keesokan harinya, saat sedang ojek, becak mereka pun dihentikan karena wali kota lagi-lagi korup dengan mewajibkan mereka semua penduduk desa harus menaiki busnya saja. Peraturan tersebut pun ditentang oleh sang kakak dan langsung cekcok dengan anak buah sang wali kota. Saat mereka berhasil pergi, polisi yang korup pun menghentikan becak mereka dan langsung menangkap mereka berdua. Mereka berdua pun dimasukkan ke penjara dan dipukuli layaknya kriminal. Saat salah seorang polisi menghina nama ayah mereka, Manoj pun tidak terima dan mengancam, akan kutembak kalian dengan senapan kakekku. Sang polisi pun merasa tertantang dan membiarkan Manoj untuk mengambil senapan kakeknya. आज रात को या तो तुम वो उड़ा दे अब का हैगा अबे जा ले दो नाली Manoj pun lari tetapi bukan mengambil senapan, melainkan dia mengadu ke atasan sang polisi korup itu, yaitu Pak Dushan. Dushan yang jujur pun langsung pergi kantor polisi dan membebaskan sang kakak. Di jalan pulang, Dushan menawarkan mereka berdua untuk mengantar mereka pulang. Manoj dan Dushan terlibat beberapa percakapan dan disinilah titik balik hidup dari Manoj. Saat Manoj berkata, "Pak, aku ingin menjadi sepertimu." Lalu Dushan pun menjawabnya dengan, "Jika ingin menjadi sepertiku, cukup jangan menyontek." Setahun kemudian, saat ujian sekolah kembali dilakukan dan tradisi lama tetap dilakukan yaitu menyontek, hanya Manoj sendirilah satu-satunya orang yang tidak menyontek dalam ujian itu. Akhirnya Manoj pun lulus dan nenek pun memberikan semua uang pensiunan suaminya untuk Manoj yang akan beradu nasib di luar kota. खर्चे की चिंता मत करियो तुझे भर्ती में देख के तेरे दादाजी
Manoj yang bercita-cita menjadi seorang polisi pun pergi dari kampung halamannya dan berpamitan dengan keluarganya. Dia duduk bersebelahan dengan seorang wanita di bus dan singkat cerita, Manoj pun sudah sampai di tempat tujuannya yaitu Gwalior. Manoj yang terbangun dari tidurnya pun langsung dihadapkan dengan cobaan pertamanya, yaitu tas yang berisi semua duit dan perbekalannya pun harus hilang dicuri darinya. Yang ternyata wanita yang duduk di sebelahnya lah yang mencuri tas itu dan ternyata wanita tersebut sudah turun 1 jam lalu di pemberhentian sebelumnya. Manoj benar-benar bingung dengan keadaannya sekarang karena dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain buku dari kakaknya dan harus bertahan hidup di kota orang lain. Keadaan diperparah saat Manoj pun tidak tahu bahwasannya ujian untuk menjadi anggota DSP telah dibatalkan oleh pemerintah. Dia benar-benar menjadi seperti gelandangan dan karena tidak mau menyerah, keesokan harinya dia pun ingin bekerja kepada pemilik restoran dengan bayaran makanan untuknya. Pemilik restoran yang baik pun memberinya makanan tanpa memberinya satu pun tugas. ऐसा चमत्कार भी भैया मैं बताइए क्या काम? कोई बात नहीं, बस स्टूडेंट है, बाद में नहीं नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगा। दिमाग मत खराब कर। मैं दे दूंगा पैसे तुम आए क्यों भाई Di sini dia bertemu dengan seseorang yang akan membantunya dan mengubah hidupnya, yaitu Panle. Panle adalah orang yang memiliki nasib yang sama dengan Manoj. Maksudnya bukan nasib ekonomi ya. Panle adalah orang kaya yang ingin mendaftar menjadi anggota DSP juga. Tetapi karena pendaftaran DSP dibatalkan, tujuan Panle pun berubah menjadi anggota IPS. Nah, biar nggak bingung, saya jelasin aja nih. Tingkat polisi di India tuh ada banyak. Dari yang paling bawah dulu, ada Indian Police Non-Gazette atau yang bisa kita anggap sebagai Tamtama. Lalu naik di atasnya ada DSP atau Deputy Superintendent of Police. Nah, ini pangkatnya si Dusan sekarang nih, yang mereka pengen daftar tapi nggak jadi. Nah, itu kita anggap jadi bintara dah. Lalu tingkatan tertinggi ada IPS atau Indian Police Service Gazette yang lulusannya menghasilkan perwira atau bisa kita umpamakan sebagai apa? Ya, Akpol. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Panle yang baik dan prihatin dengan Manoj pun ikut membawanya pergi ke Delhi untuk belajar menjadi seorang perwira. Manoj benar-benar mengalami culture shock atau pangling dengan keadaan kota yang besar sekali seperti Delhi karena notabene-nya dari awal dia adalah bocah desa yang tak tahu apa-apa tentang keadaan dunia. मनोज मनोज हाँ मनोज मनोज कैसे हो पाएगा? इतने सारे स्टूडेंट है भैया। Keesokan harinya, perjuangan Panle dan Manoj pun dimulai dari sekarang. Di sini ada 3 tahap ujian, yaitu penyisihan, ujian utama, lalu wawancara. Di sini Panle dan Manoj pun bertemu dengan guru pertama mereka, yaitu Abang Gauri. Abang Gauri menjelaskan dari 200.000 pendaftar, hanya ada 1.000 sampai 1.500 siswa yang berhasil lanjut ke tahap ujian utama. Lalu dari 1.500 siswa, hanya ada 150 sampai 200 orang yang lolos ke wawancara. Lalu dari 150 orang, hanya ada 25 orang sampai 30 orang yang bisa diterima menjadi anggota IPS. Dan jika gagal di salah satu ujian, maka harus mengulang dari nol. Orang biasa hanya mendapatkan 4 kali kesempatan untuk mencoba. Tetapi golongan kasta rendah seperti Manoj dapat 6 kali percobaan. Manoj adalah orang yang bernasib sama dengan Abang Gauri karena Gauri benar-benar tidak memiliki apa-apa saat datang kemari. Gauri bertahan hidup dengan menjadi pembersih toilet selama 3 tahun saat awal kedatangannya kemari. Lalu Manoj pun mengikuti jejaknya, yaitu bekerja sebagai pembersih toilet dengan bayaran Rp280 per bulan dan kamar tidur untuknya. Di keesokan harinya, tibalah hari pengumuman kelulusan ujian terakhir kalinya untuk Abang Gauri. Saat ia mencari namanya di papan kelulusan, namanya tidak tertera di sana yang menandakan bahwa Gauri telah gagal menjadi seorang anggota IPS untuk selamanya. फिर आया फाइनल रिजल्ट का दिन लेकिन गौरी भैया को अपना तुतुल अपना नया लाल कुर्ता ढूंढते रहे और धीरे धीरे हम सबको ये अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ मैंने अपना गुरु बदल दिया। अब क्या करेंगे गौरी भैया? Gauri pun tetap melanjutkan jalan ninjanya, yaitu mengajarkan anak-anak baru yang ingin menjadi anggota IPS secara gratis. Untuk menyambung hidupnya, dia membuka kedai kecil-kecilan yang didampingi dengan asisten pribadinya, yaitu Tutul. Keesokan harinya, hari kelulusan ujian penyisihan pun tiba. Ternyata di awal percobaan, Manoj dan Panle gagal dalam ujiannya. Tetapi itu tidak membuat Manoj menyerah dan mengikuti motivasi Gauri, yaitu restart atau memulai semuanya dari awal. Di sini Manoj pertama kali bertemu dengan Deep Mohan atau seorang pria yang berhasil lulus dari semua ujian IAS. By the way, IAS itu setara dengan IPS, tapi bukan ke kepolisian, melainkan lebih ke pelayanan sipil atau PNS lah jatuhnya.
Deep Mohan menyangka kalau Manoj ini adalah salah satu pembantunya juga, dan Pandey pun menjelaskan kepada Deep Mohan kalau Manoj adalah temannya dan salah satu dari siswa juga. Dengan kerendahan hatinya, Deep Mohan merasa benar-benar bersalah dan mengatakan bahwa dia telah berhutang budi kepada Manoj dan mintalah apa saja suatu hari nanti. So sorry man, I अरे called. कोई बात नहीं भैया कुछ भी हेल्प चाहिए, come to me. दीप मोहन मनोज पे तरस, लेकिन मनोज को ये बात समझ नहीं है। Lanjut ke percobaan kedua, ujian penyisian IPS. Nampaknya Pandey lagi-lagi gagal karena wajar saja dia adalah anak orang kaya yang tidak memiliki beban tanggung jawab di hatinya. Tetapi tidak dengan Manoj, karena tekad dan kerja kerasnya, dia pun lulus di ujian penyisian ini. Dan dia langsung mencari les atau bimbingan untuk belajar agar lulus di ujian keduanya. Manoj pun mendaftar ke bimbingan yang bernama A to Z, tetapi dia pun kekurangan uang sehingga benar-benar harus nego-nego dengan pembimbing di sana agar dapat masuk dan mendapatkan bimbingan belajar. Hingga ia pun rela membantu pekerjaan-pekerjaan receh di bimbingan itu. Saat dia sedang membantu seseorang untuk menempelkan foto anak didik yang telah lulus di IPS, Manoj pun kaget karena melihat foto Deep Mohan di situ yang padahal Deep Mohan sendiri tidak belajar di A to Z. Dan dengan polosnya, Manoj memberitahu secara terang-terangan bahwa Deep Mohan tidak pernah belajar di sini dan mengakibatkan salah seorang pendaftar tidak jadi mendaftar di situ. दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़े हैं, कोई मिस्टेक है। दीप मोहन सर ने तो कोचिंग तक नहीं ली, मैं जान। किसी फिल्म स्टार से मिले हो? को क्या लगता है वो वही तंबाकू खाते नहीं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं। भी चुपचाप तुम काम करो। दीप मोहन यहाँ नहीं पढ़े? ऑफ कोर्स, क्या कह रहे थे? सर यहाँ नहीं पढ़े, मैं जानता हूँ नहीं, ये झूठ बोल। आप झूठ कह रहे हैं? ऑफ कोर्स, दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म। आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज यू कैन जस्ट गो। ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करिए। आगे से शक्ल मत दिखाना। हैव अ गुड डे सर। सुनिए, Seorang pendaftar itulah seorang yang akan mengubah hidupnya. Karena itu pertama kalinya ada gadis kota yang berbicara kepadanya. Gadis itu bernama Srada, dan karena Srada pun terkesima oleh kepintaran Manoj, dia pun datang ke perpustakaan tempat Manoj bekerja. Mereka pun terlibat percakapan yang agak awkward, dan ditambah lagi penjaga perpus pun menyuruh Manoj untuk melanjutkan pekerjaannya saat ada Srada di situ. Dan sekarang Srada pun tahu bahwa Manoj rupanya kerja di perpustakaan itu. Di suatu hari saat bimbingan, guru pun menjelaskan tentang prinsip roket. Guru itu menanyakan kepada mereka semua bagaimana roket bekerja, dan Srada menyuruh Manoj untuk menjawabnya karena sebelumnya Manoj mengatakan kepada Srada kalau dia adalah seorang insinyur hanya karena Manoj memegang buku tentang aeronautika. Tetapi terkuak bahwasannya Manoj telah berbohong dan berujung mereka berdua ditertawai oleh satu kelas bimbingan. Kejadian tersebut mengakibatkan Srada ngambek kepada Manoj. Perasaan sedih terus terbawa-bawa sampai ia bekerja, dan hal itu makin diperparah saat bos menanyakan mengapa ada kekurangan di penjualan kertas bekas hari ini, dan bos sekonyong-konyongnya menuduh Manoj bahwa dialah yang mencuri uang itu dan dia adalah anak dari pencuri. Manoj pun marah dan ingin melempar bosnya dengan sendal seperti yang bapaknya dan kakaknya lakukan dahulu. Manoj pun keluar dari pekerjaannya di perpustakaan itu dan bekerja sebagai penggiling tepung dengan tempat tinggal yang benar-benar tidak layak, bahkan mendekati seperti gelandangan. Lanjut ke scene ujian utama, yaitu ujian bahasa Inggris. Manoj benar-benar percaya diri mengerjakan tugas tersebut sampai-sampai dia menyelesaikan ujian itu dengan cepat tanpa mengecek lagi soalnya. Tetapi dia pun harus gagal karena dia seharusnya menuliskan esai tentang tourism atau turis, tetapi dia malah menuliskan esai tentang teroris atau terorisme. डिफरेंस इन पंजाब टेररिज्म, कश्मीरी टेररिज्म। हाँ समझ गया कहाँ है, लेकिन ये टेररिज्म इन इंडिया नहीं है, टूरिज्म इन इंडिया। यार तो इंग्लिश पढ़ना सीख ले। IAS के घंटी TOURISM टूरिज्म। फेल हो गया तू, गया तेरा दूसरा साल भी गया। बोल रहा कॉल आएगा इंटरव्यू में। उस दिन के बाद मनोज फिर एक दिन पता चला Pindah ke scene di mana Manoj pergi ke rumah Srada untuk meminta maaf apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Saat dia datang ke rumahnya, hanya ada pembantunya di sana karena keluarganya telah pergi ke pernikahan salah satu saudaranya. Akhirnya dia pun menelpon Srada dan meminta maaf langsung kepadanya. Tetapi hal membagongkan terjadi karena tiba-tiba Manoj mengatakan perasaannya kepada Srada, yang mana hal itu tentu saja benar-benar tidak tepat pada waktunya, dan Srada pun menolak mentah-mentah perasaan Manoj di hari itu. Karena banyak ditimpah cobaan, Manoj pun pulang sementara ke kampung halamannya untuk mengobati rasa rindu dengan keluarganya. Kepulangannya pun disambut hangat oleh keluarganya, tetapi lagi-lagi dia harus menerima kenyataan bahwa rupanya neneknya sudah meninggal. Kenyataan Manoj belum menjadi seorang polisi pun dapat dipahami oleh keluarganya, tetapi hal itulah yang membuatnya benar-benar sedih dan bertekad akan pulang dengan berseragam polisi. रजनी पूरो घर संभाले मुझे बड़ो सुख मिलता है पैसन की भी मुझे कछो तकलीफ तो अगली बार आगो
Saat Manoj sedang belajar di tempat kumuhnya, bapak pun datang dan tentu saja reaksinya sama dengan ekspektasi kita semua. Benar-benar kaget dengan tempat yang ditinggalkan Manoj sekarang ini dan mengajak Manoj untuk pulang dan bekerja dengannya saja. Bapak pun sudah mulai menyerah dengan keadaan dan memilih untuk meninggalkan prinsipnya karena sikap kejujuran yang ia pegang selama ini malahan membuat hidupnya semakin sengsara dan ingin mengambil jalan pintas dengan bekerja korup sama seperti yang lainnya. Tetapi tidak dengan Manoj, dia pun meyakinkan si bapak bahwasanya kejujuran tidak akan pernah kalah. Saat Manoj kembali ke kelas di pagi harinya, Srada pun rupanya datang ke kelas di hari itu juga. Dia segera menemui Manoj yang sedang belajar dan meminta maaf karena telah menolak perasaannya di hari itu. Tetapi Manoj menunjukkan reaksi yang sebaliknya dan dia tidak terlalu memperdulikan hal itu dan mengatakan kalau ia hanya ingin fokus belajar, lalu ia pun pergi meninggalkan Srada. अपने प्रीलिम्स के बाद मिलूं चल के बैठ के बात कर सकते हैं लेकिन वो तो 2 महीने के ऑल द बेस्ट मनोज अगले कई महीने श्रद्धा मनोज से नहीं, और फिर आया रिजल्ट का दिन। नहीं पापा जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास फोन पे बात कर रहा हूँ यार। मनोज अरे उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया रुक जाओ Srada pun datang untuk memberitahu Manoj kalau ia telah lulus dari ujiannya. Srada memberitahu Manoj dan menanyakan kepadanya kalau ia bekerja selama 15 jam di tempat seperti itu dalam sehari, bagaimana Manoj ingin fokus kepada ujian selanjutnya. Tetapi tentu saja itu harus Manoj lakukan untuk menghidupinya dan menghidupi keluarganya juga. Karena ia benar-benar sibuk, dia pun kurang belajar sehingga gagal dalam ujian selanjutnya dan itulah kegagalan ketiganya. Sementara Panli juga benar-benar sudah frustasi karena ia tidak lulus-lulus ditambah lagi dengan pacarnya meninggalkannya. Dia benar-benar mengacau dengan mengatakan kalau suatu hari Srada juga akan meninggalkan Manoj sama seperti mantannya. Srada yang sedih mendengarkan tuduhan itu pun pergi meninggalkan mereka berdua. Saat Manoj mengejar untuk membuatnya tenang, tiba-tiba Srada mengatakan, मनोज आई लव यू पलट दो दुनिया Manoj benar-benar termotivasi akibat perkataan Srada barusan, sampai-sampai ia langsung berlari ke rumah Deep Mohan untuk belajar. Deep Mohan pun sedang sibuk, tetapi karena Manoj memohon dan mengingatkan hutang budinya saat itu, ia pun mengajak Manoj masuk dan mengajarinya beberapa tips untuk menyelesaikan ujian. Deep Mohan memberinya soal yang terlihat mudah untuk Manoj, yaitu membuat esai tentang dirinya sendiri, 200 kata, 8 menit, 20 detik. Saat waktunya habis, Manoj pun masih jauh dari kata berhasil yang padahal topiknya hanya tentang dirinya sendiri. Gauri yang mengetahui hasil belajar Manoj pun ikut kesal dan memerintahkan Manoj agar sekarang Manoj harus benar-benar fokus dalam belajar. Jangan menggiling tepung lagi, jangan mengerjakan hal lainnya, dan sekarang ia harus belajar di kamar Gauri sendiri. Dan mulai dari situ, Manoj belajar 16 jam perharinya. श्रद्धा दीदी ने आपके लिए नोट्स भेजे हैं। उसी को किस्मत लड़ा नहीं वो हार हाय लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स चला रात सीले अपने हाथ खुशखबरी लाए हैं शादा Kabar baik datang ke Manoj dan Srada karena Srada berhasil lolos dari tahap wawancara dan itu berarti ia sudah menyelesaikan semua tes IES. Sedangkan Panli, dia lagi-lagi gagal di ujian terakhirnya dan mengakibatkan dirinya tambah frustasi lagi dan melampiaskan rasa frustasinya kepada Manoj karena Panli iri jika hanya Manoj lah yang lolos ke tahap wawancara. Manoj pergi mengabarkan berita ini kepada keluarganya dan tentu saja mengabari hal ini kepada Srada. Tapi suatu hal terjadi kepada Srada yang mengakibatkan dia tidak bisa datang menemani Manoj di wawancaranya. Saat ia sedang menelpon Panli, rupanya Panli sudah ada di kantor polisi akibat mabuk dan membuat kekacauan di tempat umum. Tetapi karena Manoj sekarang sudah benar-benar pintar dan mengetahui tentang hukum, dia pun dapat mengatasi hal ini dengan mengancam polisi tersebut dengan pasal penangkapan ilegal dan suap. मैंने शांत होने को बोला तो मुझ पर आपको गाली दी दंगा मचा रहा था लौंड। तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा अरे पब्लिक में चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है। आपने किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके अरेस्ट 3,000 रुपए भरा है, 2,000 फाइन और लगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए बिना वारंट एविडेंस दिखाइए भाई फाइन तो लगेगा। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ के अबे चंबल का हूँ समझा। अबे पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंड आईपीएस बन गया ना 3,000 रुपए घूस भी खाई है इसने। खोलिए इसे वापस कर दो।
Saat Pandli bebas, Manoj yang curiga pun memeriksa history call dari Pandli dan rupanya Pandli telah memfitnah Sadra dengan menelpon ayah Sadra dan mengatakan kalau Manoj sudah tidur bersama Sadra. Sadra tentu saja disidang dengan bapak dan emaknya, tetapi Sadra pun berhasil meyakinkan kedua orang tuanya kalau semua tuduhan tak berdasar itu hanyalah kebohongan dan Sadra pun mendapatkan izin untuk hadir ke wawancara Manoj. Saat hari wawancara tiba, Sadra dan Manoj datang ke kos Pandli untuk mengucapkan terima kasih kepadanya karena kalau bukan karena Pandli, Manoj tidak akan sampai ke tahap ini. Di dalam perjalanan menuju ke tempat wawancara, Sadra memberikan surat kepada Manoj, tetapi Manoj hanya boleh membukanya saat ia sendirian saja. Manoj pun sudah tiba di kantor UPSC dan menunggu hingga namanya untuk dipanggil. Perasaannya benar-benar tegang hingga saat namanya dipanggil, ia sempat tidak sadar, tetapi untungnya ia masih bisa menghadiri wawancara itu. Salah satu asisten berkata, "Bos, jangan ngaku kalau lu nggak lulus di kelas 12. Bohong aja lah, karena nggak mungkin juga bakal diterima kalau kayak gitu. Dan itu pasti nilai minus banget bagi petinggi IPS." ले जाओ इनको 40 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ सब जान बस यही बोल दियो कि इसलिए अंदर गलती से भी मत बोल दियो समझा नमस्ते सर नमस्ते मैम प्लीज सिट Wawancara pun berlangsung dan benar saja yang pertama mereka tanyakan adalah mengapa kamu gagal di kelas 12? Sempat mengingat soal nasihat yang diberikan oleh asisten UPSC itu, tetapi Manoj memilih untuk jujur dan memilih untuk mengatakan apa adanya sesuai apa yang telah ia lalui selama ini. Karena mendengar cerita tidak masuk akal itu, Manoj pun langsung disuruh keluar dari ruangan. Tetapi tiba-tiba muncullah sedikit harapan karena salah satu HRD menyuruhnya untuk menunggu di luar ruangan. Saat Manoj menunggu di luar, dia pun teringat akan surat yang diberikan oleh Srada yang isinya adalah Srada mengajaknya untuk menikah. Tidak lama dari situ, dia pun dipanggil kembali untuk melanjutkan wawancara dan dia pun lagi-lagi bercerita tentang semua yang telah ia lalui saat masa-masa SMA hingga bertemu dengan Dushan. यस मैम वेरी रॉन्ग टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की बड़ी जल्दी विचार बदल गए आपके अगर दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी 19-20 साल लग गए कि ईमानदारी की 3rd डिवीजन बेईमानी के और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी जिसके पास पावर है वो पावर कभी है जो धर्म और जात के नाम पे वोट think you're in the wrong chamber. You should aim for a career in politics. उसका मतलब आप प्लीज हिंदी में समझा सकते हैं I don't think you fit in here. नो सर आई डू क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर Now convince me you fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज नहीं मैम स्टील के ग्लास पानी साफ है ना? यस सर ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं भी तो वही कह वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए फिर We have a lot of IIM and IIT toppers. उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने झेला है का जुगाड़ वैध तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा बट आई एम मोर डिजर्विंग मैं उनसे Mr. Sharma, let me tell you one last. Anyways, I'm done with it. ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और सिलेक्ट नहीं हुए तो लास्ट अटेम्प्ट है मैम कोई बात नहीं रार नहीं ठानूंगा लक्ष्य तो देश को सुधारना है Good. BLM. थैंक यू सर थैंक यू मैम Such arrogance. Setelah wawancara yang panjang selesai dan beberapa hari kemudian telah berlalu, dia dan Srada kembali mendatangi kantor UFC. Loh, kok UFC? Anjing, mau lawan John Jones. Got his head. He's got a choke. John Jones, light heavyweight champion. Huge victory for John Jones. Dia dan Srada kembali mendatangi kantor UPSC untuk melihat hasil dari wawancaranya. Tetapi karena perkataan pedih yang dilontarkan oleh HRD di akhir wawancara, tentu saja Manoj tidak berani melihat hasilnya dan memilih untuk diam saja pasrah kepada hasilnya. Tetapi saat dia melihat ke arah Srada, tiba-tiba... मैं सीधी बात करने वाले लोग चाहिए की छाती में प्राची में अरुणिमा की गाता हूँ गीत मैं 12th फेल मनोज कुमार शर्मा अरे मेरा मनोज IPS आईपीएस बनेगा अगली बार आगो तो पर चल तो चौहान से बोलने की उसने एक IPS के उसको चौहान सर मेरी शादी का पहला इनविटेशन सर आपने मुझे पहचाना नहीं सर मैंने चीटिंग छोड़ दी सर यस सर
Manoj dan Srada pun akhirnya menikah dan film pun berakhir. यही तो है हमारी जमी जमाई घूसखोर चौहान जी और ये समझे कि करो जी Got his head. Second. He's got a choke. John Jones, light heavyweight champion. Huge victory for John Jones. Well, gila gak sih? Ini film itu baru ada tahun 2023, tapi langsung masuk top 100 IMDb dengan rating 9/10. Bener-bener bagus nih film, bener-bener inspiratif, recommended banget. Ditambah lagi diangkat dari kisah nyata yang benar-benar bisa mendongkrak gairah kita agar lebih bersemangat dalam kejar cita-cita. Pokoknya kalau mau dapat feel, tonton sendiri aja lah, karena masih banyak hal detail yang belum saya ceritain di sini sih. Amanat yang bisa saya dapatkan dari film ini adalah hidup itu pedih bro, tapi sepedih-pedihnya hidup janganlah diupload di SW, jangan diupload di TikTok, jangan komen-komen sok sedih, janganlah kayak tersirat-tersirat bikin SW yang galau gitu. Nggak penting bro, nggak akan ada yang peduli. Orang-orang tuh cuman kepo dengan keadaan lo, tapi mereka ketawa di belakang lo. Jangan mentang-mentang lo punya temen deket, apa-apa cerita aja, nggak penting banget bro. Udahlah, apalagi kalau cowok, pendam sendiri aja, makan sendiri aja. Cowok itu kuat karena keadaan bro. Ingat itu. Saya Mama selaku Ketua Divisi Konsumsi Tim Benoa yang handal mengucapkan terima kasih dan tetaplah bernafas.